Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan kakak. Perkenalkan, nama saya Dewi Syahrini. Di sini saya akan membuat video mengenai stimulasi perilaku tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengembangan sosial emosional anak usia dini yang diampu oleh Bapak Hasan Ubaidillah MPDI. Simak ulasannya. Teman-teman, sebelum masuk materi, kita perlu ketahui apa itu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu sebenarnya tidak asing lagi untuk kita dengar. Tanggung jawab adalah bagian dari setiap manusia, entah itu tanggung jawab untuk diri sendiri maupun tanggung jawab terhadap orang lain. Nah, tanggung jawab sendiri itu dapat kita jumpai ketika kita di rumah atau lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Sama halnya dengan orang dewasa, anak juga sudah memiliki tanggung jawab loh teman-teman. Tapi tidak serta-merta anak melakukan tanggung jawabnya. Harus melalui, yang pertama itu melalui contoh dan keteladanan dari orang tua dan orang-orang sekitarnya. Lalu, kapan sih sebaiknya kita mengajarkan perilaku tanggung jawab pada anak? Nah, pada dasarnya, ketika kita ingin mengajarkan perilaku tanggung jawab, lebih baiknya dimulai sejak dini. Bahkan ada yang bilang bahwa lebih dini lebih baik loh teman-teman. Tetapi tidak serta-merta kita harus mengajarkannya ketika anak masih bayi loh ya. Lalu kapan sih waktu idealnya? Nah, itu bisa dicontohkan ketika potty training atau mengajarkan anak untuk makan sendiri. Untuk mengajarkan perilaku tanggung jawab juga ada batasan umurnya. Batasan umur idealnya untuk mengajarkan anak perilaku tanggung jawab adalah umur 3 tahun. Tetapi juga ada orang tua yang mengajarkan anak tentang perilaku tanggung jawab yaitu umur 2 tahun lebih. Tentunya kita paham bagaimana anak akan siap untuk menerima perilaku untuk bertanggung jawab. Bagaimana sih cara atau menstimulasi anak agar berperilaku tanggung jawab? Oke, yang pertama yaitu menjadi contoh dan konsisten. Maksudnya apa? Nah, ini sama seperti halnya dengan metode pembiasaan dan keteladanan. Jadi, orang tua akan menjadi contoh bagi anak. Dapat kita ketahui bahwa anak itu adalah peniru yang ulung, di mana dia akan meniru orang dewasa atau orang tua yang sangat dia patuhi. Lalu seperti apa sih yang bisa diajarkan untuk anak? Nah, jangan lupa untuk orang tua itu untuk mengajarkan 4 kata ajaib, yaitu apa saja? Yaitu ada kata maaf, terima kasih, tolong, dan permisi. Jadi orang tua bisa mengajarkan hal tersebut. Jadi contohnya ya, ketika orang tua tidak sengaja menyenggol makanan yang ada di rak supermarket. Nah, untuk mengajarkan tanggung jawabnya adalah orang tua mengembalikan makanan tadi ke tempatnya semula. Nah, hal tersebut adalah hal kecil yang dapat mengajarkan anak untuk melatih tentang perilaku tanggung jawab. Lalu yang kedua yaitu mulailah dari hal-hal yang sederhana. Ingat ya Bunda, untuk mengajarkan anak untuk berperilaku tanggung jawab itu mulai dari hal sederhana, jangan terlalu sulit. Lihatlah dari lingkungan sekitarnya terlebih dahulu. Contohnya seperti mengembalikan selimut ketika dia bangun tidur atau merapikan tempat tidur. Yang kedua, ajak anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Lalu mengembalikan piring pada bak piring. Lalu seperti itu Bunda. Dan jangan lupa Bunda, ketika anak sudah melakukan tanggung jawabnya, ucapkan terima kasih pada anak. Agar apa? Karena rasa terima kasih itu penting buat anak, agar anak itu tumbuh menjadi percaya diri dan akan mengulangi hal tersebut kembali. Kemudian cara ketiga yaitu punishment dan reward. Sebenarnya sistem punishment dan reward ini pro kontra loh. Jadi ada yang mengatakan bahwa punishment dan reward ini tidak baik untuk anak, tetapi kadang kita juga memerlukannya. Bagaimana cara kita menggunakannya dengan baik dan benar? Contoh, lalu bagaimana sih contohnya agar anak itu dapat berperilaku tanggung jawab dengan sistem punishment dan reward ini? Nah, contohnya Bunda, seperti ini. Ketika anak telah bermain mainan, tetapi dia tidak mengembalikannya. Nah, yang kita harus lakukan adalah Bunda meminta anak untuk mengembalikannya. Walaupun nantinya ketika anak itu tidak membersihkan dengan betul-betul, tapi itu adalah bentuk dari tanggung jawabnya Bunda. Jadi tidak apa-apa.
Lalu kemudian jangan lupa ucapkan terima kasih. Karena apa, Bunda? Ucapan terima kasih ini sangat berpengaruh penting untuk anak loh, untuk membangun sikap percaya diri anak. Cara keempat yaitu meminta anak dengan cara yang tegas tetapi tidak membentak. Nah, harus kita bedakan ya, cara tegas dengan yang membentak. Kita ketahui bahwa anak itu baru memulai yang namanya belajar mengenai sebab dan akibat. Jadi kita harus memintanya dengan tegas tetapi tidak membentak. Karena apa? Membentak itu memiliki sisi negatif, yaitu akan membuat anak menjadi rendah diri, merasa tidak berharga, dan merasa takut untuk mengulangi suatu kesalahan. Tentunya kita sebagai orang tua atau pendidik tidak ingin untuk menjadikan anaknya menjadi seseorang yang menjadi rendah diri, seperti itu kan ya. Jadi mintalah anak untuk membersihkan tempat tidur atau merapikan mainan itu dengan suara yang tegas tetapi tidak membentak. Langkah yang kelima yaitu siapkan situasi. Apa sih yang dimaksudkan dengan siapkan situasi? Jadi adalah kondisi di mana kita menyiapkan kondisi rumah untuk dapat mengajarkan anak dalam berperilaku bertanggung jawab. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya yaitu seperti kita menempatkan tong sampah pada tempat-tempat yang terjangkau oleh anak dan dapat dilihat mata oleh anak. Yang kedua, yaitu dengan memberikan atau menyediakan lap-lap bersih yang dapat dijangkau anak ketika dia, contohnya seperti dia menumpahkan susunya dan dia harus mengelapnya sendiri. Nah, dengan seperti itu akan membantu anak untuk melakukan tanggung jawab. Teman-teman sudah tahu kan gimana langkah-langkah untuk menstimulasi perilaku tanggung jawab pada anak usia dini, usia 4-5 tahun. Nah, di sini kakak mempunyai media tambahan yaitu seperti ini. Nah, ini dibaca, aku bisa merapikan tempat tidurku sendiri. Jadi dengan gambar ini kita bisa menstimulasi anak untuk bertanggung jawab akan kerapian tempat tidurnya. Jadi ini dapat ditempelkan di tempat tidur anak, yang dimana ketika anak membuka mata dia bisa melihat gambar ini dan bisa melakukan bagaimana langkah-langkah untuk merapikan tempat tidurnya. Tapi tidak serta-merta anak langsung bisa ya. Jadi yang pertama kali harus dibantu oleh yang namanya orang tua atau bundanya. Nah, setelah itu jangan lupa hanya menempelkan ini saja. Nah, ini juga bisa kita membuatnya dari versi untuk merapikan ruangan mainan atau yang lainnya. Dan jangan lupa ya Bunda, untuk menempatkan tempat sampah dimanapun letaknya ya, agar yang mudah dijangkau oleh anak, agar anak dapat membuang sampah pada tempatnya. Nah, setelah anak sudah melakukan kewajibannya atau tanggung jawabnya terhadap kerapian dalam tempat tidurnya, kita juga bisa memberikan cek atau penghargaan terhadap anak. Jadi penghargaan ini tidak hanya berupa tanda terima kasih. Jadi di sini saya mempunyai 2 simbol. Nah, simbol yang pertama ada 2 jempol. Ini artinya anak melakukan dengan baik. Anak melakukannya untuk tanggung jawabnya tanpa disuruh atau harus melalui pengawasan dari orang tua, tapi dia melakukan sesuai dengan kesadaran diri. Dan ada jempol 1. Ini tandanya yaitu anak masih belum bisa melakukan tanggung jawabnya secara mandiri. Jadi masih ada pengawasan dari orang tua atau bantuan dari orang tua. Nah, setelah itu di sini terdapat kotak-kotak atau tabel di mana nantinya ketika anak melakukan dengan pekerjaannya dengan baik, Bunda bisa menempelkan yang terdapat 2 jempolnya di sini. Nah, tapi ketika anak tadi tidak melakukan tugasnya dengan baik atau masih harus adanya permintaan dari orang tua dan pengawasan, Bunda bisa memberikannya tanda jempol 1 di sini. Kenapa harus tetap ada jempol 2 dan 1? Karena ini untuk menghargai
bentuk penghargaan untuk anak karena sudah melakukan kesediaannya untuk bertanggung jawab terhadap kerapian dalam tempat tidurnya. Seperti itu. Ya, itu tadi adalah stimulasi untuk perkembangan atau perilaku tanggung jawab anak usia 4-5 tahun. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.